Bagi warga Palu dan sekitarnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sungai Palu, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Provinsi Sulawesi Tengah. Sungai Palu melintasi dua wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Sigi dan Kota Palu, dengan panjang kurang lebih 90 km yang berhulu di Pegunungan Kulawi. Menariknya, debit aliran Sungai Palu berasal dari dua anak sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Miu dan Sungai Gumbasa. Sungai Miu berhulu di pegunungan di Desa Winatu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari sanalah mata air yang menjadi titik nol Sungai Miu sekaligus Sungai Palu muncul. Kemudian mengalir ke arah timur laut, berbelok relatif ke arah barat laut, menyusuri sesar Palu Koro, sampai di Desa Walatana, Kecamatan Dulu, Kabupaten Sigi. Sementara itu, Sungai Gumbasa hulunya berada di bagian timur, yaitu di hutan di lereng Pegunungan Rore Kautimbu di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mata air yang muncul dari lebatnya hutan Rore Kautimbu kemudian mengalir ke arah lereng barat, berbelok ke arah barat laut. Berkelok kembali ke arah barat, memotong pegunungan di Taman Nasional Lore Lindu, hingga sampai bertemu dengan Sungai Miu di Desa Walatana, Kecamatan Dulu Selatan, Kabupaten Sigi. Dua anak sungai tersebut kemudian bersatu menjadi Sungai Palu, dan mengalir relatif ke arah barat laut hingga bermuara di Teluk Palu. Tentunya masih terdapat ratusan mata air lain yang berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Palu, yang tersebar di sekitar pegunungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Mata air tersebut kemudian mengalir pada ratusan anak-anak sungai yang pada akhirnya bermuara ke sungai utamanya yaitu Sungai Palu, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran Sungai Palu. Daerah aliran Sungai Palu atau Das Palu memiliki luas area tangkapan mencapai 3.061 km persegi, atau sekitar 1,75% dari luas Pulau Sulawesi. Secara administratif, Das Palu mencakup 4 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebagian besar Kabupaten Sigi, sebagian kecil Kabupaten Poso, sebagian kecil Kabupaten Parigi Muotong, dan sebagian Kota Palu. Secara umum, lebih dari 70% area Das Palu berada di Kabupaten Sigi, sementara yang berada di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Muotong, dan Kota Palu hanya sebagian kecil. Das Palu disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang terhubung ke sungai utamanya yaitu Sungai Palu. Selain Sungai Miu dan Sungai Gumbasa, terdapat beberapa anak-anak sungai lain yang cukup besar antara lain Sungai Walokopi, Sungai Lampedoni, Sungai Siroa, Sungai Ore, Sungai Palindo, Sungai Rakuta, Sungai Takelamo, Sungai Watubase, Sungai Manusi, Sungai Wino, Sungai Wera, dan Sungai Kawatuna. Dan tentunya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Selain anak-anak sungai yang tersebar di daerah aliran Sungai Palu, debit aliran Sungai Palu juga disumbang oleh air dari Danau Lindu, yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Danau yang berada di Taman Nasional Lore Lindu tersebut memiliki genangan air seluas 34,88 km persegi, dengan kedalaman maksimal mencapai 72,6 meter dari permukaan air danau. Danau Lindu merupakan danau terbesar ke-8 yang ada di Sulawesi, serta terbesar kedua di Sulawesi Tengah setelah Danau Poso. Genangan air di Danau Lindu berasal dari mata air yang muncul di pegunungan yang ada di sekelilingnya, yang kemudian mengalir ke 16 sungai seperti Sungai Kati, Sungai Lambosa, Sungai Langko, dan Sungai Wongkodono. Dari Danau Lindu, air kemudian akan dialirkan ke arah timur laut melalui Sungai Sopo, menembus pegunungan di sekitarnya, hingga pada akhirnya bermuara di Sungai Gumbasa, di perbatasan antara Kecamatan Nokilaki dan Kecamatan Palopo, Kabupaten Sigi. Morfologi daerah aliran Sungai Palu sangat dikontrol oleh sistem sesar yang berkembang di Pulau Sulawesi, terutama sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro merupakan sesar transform atau sesar yang bergerak saling berlawanan arah, di mana bagian timur dari bidang sesar bergerak ke arah barat laut, sementara bagian barat dari bidang sesar bergerak ke arah tenggara.
membentang dari Kabupaten Luwu sampai ke Teluk Palu sepanjang kurang lebih 240 km. Sesar tersebut berdampak pada bentuk Sungai Palu serta Sungai Miu yang berbentuk memanjang mengikuti struktur patahan, bukan yang berbelok-belok atau berbentuk kompleks. Selain itu, anak-anak Sungai Palu maupun Sungai Miu memiliki aliran yang pendek dan curam, serta sudutnya relatif tegak lurus terhadap sungai utamanya, sehingga membentuk sistem sungai trellis atau sistem aliran sungai yang bentuknya menyerupai pagar. Sementara itu, 3 sungai utamanya yaitu Sungai Miu, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu ketika melintasi bagian tengah sesar Palu Koro membentuk pola braided stream, yaitu sebuah jaringan sungai kecil yang acak yang membentuk seperti anyaman, dipisahkan oleh pulau-pulau sedimen yang bersifat sementara dan dangkal. Braided stream dibentuk oleh kontur sungai yang relatif landai, serta sedimen yang dibawa oleh aliran sungai yang bersifat kasar, seperti kerikil, kerakal, dan bongkah. Sehingga sedimen-sedimen tersebut akan membentuk semacam pulau-pulau yang menjadi penghalang atau barier bagi aliran sungai. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Das Palu berada pada sistem sesar Palu Koro yang masih aktif sampai saat ini. Ancaman gempa bumi, tsunami, bahkan likuifaksi bisa setiap saat terjadi. Selain ancaman bencana geologi, ternyata Das Palu tanpa disadari juga berhadapan dengan bencana ekologi. Walaupun Das Palu masih terlihat lebat dengan hutan-hutan alaminya, namun nyatanya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, deforestasi sedang menggerogoti hutan-hutan di wilayah ini. Dilansir dari Rindang ID, Das Palu kehilangan hutan sebesar 27%. Sementara luas lahan pertanian bertambah sebesar 48%. Dan luas lahan terbangun atau permukiman melonjak sebesar 187%. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian merupakan praktik paling lazim yang ditemui di daerah aliran Sungai Palu. Masyarakat setempat secara gencar membuka hutan-hutan untuk lahan pertanian yang kemudian ditanami padi, jagung, kedelai, dan ubi. Bahkan di beberapa tempat seperti di lereng Marawola dan Kulawi, praktik-praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan masih cukup lazim ditemukan. Sementara itu, di bagian hilir yaitu di Kota Palu, pasca gempa tahun 2018, pertumbuhan pemukiman semakin meningkat, yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,67% per tahun. Hilangnya luasan hutan di Das Palu tentunya membawa konsekuensi. Intensitas banjir bandang dan longsor semakin meningkat di wilayah tersebut. Contohnya di Kota Palu, dalam kurun waktu 2020 sampai 2025, rata-rata kejadian banjir menimpa wilayah Kota Palu sebanyak 6-8 kali per tahun. Tentunya jumlah banjir tersebut sangat banyak jika dibandingkan dengan kejadian banjir dari tahun 1990 sampai 2020 yang hanya rata-rata sekitar 1-2 kali per tahun. Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, sejak tahun 2015 sampai 2025, tercatat 18 orang meninggal akibat bencana longsor dan banjir bandang di Das Palu. Kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi seringkali menjadi dua hal yang selalu bertolak belakang. Pembukaan hutan untuk lahan pertanian tentunya akan membantu ekonomi masyarakat setempat. Tapi di sisi lain, pembalakan hutan yang tidak terkontrol akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bahkan dampaknya tidak hanya dirasakan di tempat terjadinya deforestasi saja, tetapi juga sampai pada masyarakat yang tinggal di hilir sungai, lewat bencana banjir. Walaupun kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi seperti dua mata pisau yang tidak bisa bertemu, tapi sebenarnya ada jalan tengah yang bisa diambil untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, yaitu melalui program agroforestry, di mana hutan tetap dipertahankan atau lahan tetap ditanami pohon perindang,
sementara layer 2-nya atau di antara celah antara pepohonan bisa ditanami dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomis, seperti kopi, coklat, dan yang lainnya. Di beberapa tempat, program agroforestry juga sudah mulai dijalankan, seperti di Marawola Barat dan Kulawi, yang melibatkan petani kopi dan kakao, dan hasilnya juga cukup menjanjikan. Namun di beberapa wilayah lain, program agroforestry masih menemui tantangan yang cukup besar. Masalah kekeringan, hama, hingga pengetahuan masyarakat soal perawatan tanaman pasca tanam masih menjadi hambatan. Belum lagi tanaman kopi dan coklat membutuhkan waktu 2-5 tahun untuk berbuah, dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi petani, juga menjadi tantangan yang sangat besar. Tentunya ini menjadi tantangan yang perlu segera dicari solusinya oleh pemerintah setempat, supaya daerah aliran Sungai Palu tetap terjaga kelestariannya, serta kesejahteraan masyarakat juga tidak terabaikan.